Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan berbicara dari sudut pandang lain. Kalau kemarin banyak tokoh-tokoh yang berbicara dengan memakai otak kiri, dan sekarang memakai right hemisphere. Apa artinya right hemisphere kalau itu yang lebih dominan? Dia lebih halus perasaannya. Dia lebih senang pada seni, pada musik. Dia lebih toleransi. Dia bekerja dengan intuitif. Maka dengan itulah saya akan berbicara tentang topik yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Topik yang diberikan kepada saya adalah peran perempuan dan persiapan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Ini Dr. Brahmana ya. Itu terlalu absurd ya. Terlalu mengawang-awang. Tapi ada untungnya. Saya bisa membuat suatu subjudul tersendiri. Yang belum pernah saya 3 hari ini disinggung. Yaitu perjalanan hidup perempuan berperan mengantar generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Tidak ada satupun di dalam audience ini yang berbicara tentang ini. Tujuan kita memang 2045. Milestone kita adalah 2045. Segala daya, segala tenaga, sumber, apapun harus diarahkan ke arah 2045 ini. Dan itu saya anggap adalah tugas the life journey of a woman to achieve the golden year. 2045. Pada waktu itu adalah kita 100 tahun. Ini sedikit saya buat suatu kerangka konsep ya. Perempuan itu ada 2 perannya. Peran berbakti optimal, domestik dan publik. Publik itu bisa evolusi bukan nasib. Reproduksi untuk menuju Indonesia 2045. Generasi emas 2045. Tadi katakan generasi sehat. Sudah tertinggal. 2045 itu 100 tahun Indonesia. Peran kedua adalah reproduksi. Menghasilkan well-born baby. Yang asalnya adalah baby of nobody. Nah, untuk perempuan itu bisa berbakti seperti ini, maka dia harus dibuat setara gender. Diberdayakan. Dia harus sehat. Sampai how? Couple states of physical, mental, and social being. Not merely absence of disease or infirmity, itu sehat. Sosial itu juga termasuk sehat. Dan dia harus kaya, artinya ekonominya sehat. Dan dia harus pintar. Maka dia punya power. Power apa? Discretion power. Knowledge power. Lalu dia bisa bekerja optimal. Yang kedua, peran reproduksi ya. Baby yang nobody ini, yang nobody. Itu didesain, direkayasa oleh seorang perempuan. Untuk menjadi person of somebody. Hingga person of high quality. Apa high quality itu? Ya 3 tadi. Harus kaya, harus pintar, harus sehat. Baru bisa masuk generasi emas 2045. Ini konsep saya. Untuk mencapai generasi emas, maka peran perempuan menjadi peran ibu dan peran guru, peran pamong. Fungsi reproduksi harus menghasilkan generasi berkualitas. Dewantoro mengatakan, tiap orang adalah guru. Dan tiap keluarga atau rumah adalah sekolah. Di sini perempuan menjadi ibu dan guru menuju generasi emas. Tahun emas 2045. George Herbert mengatakan, one good mother is worth 100 school masters. Luar biasa. Kalau seorang school master mempunyai 10-15 guru, berarti 1 orang perempuan itu sama nilainya dengan 150 guru. Dan satu lagi yang terkenal adalah, if you educate a man, you educate just an individual. But if you educate a woman, you educate a nation, a generation, and a world. Ini saya ingat Prof. Haryono, guru saya mengatakan, Mas, mengedukasi wanita itu, mengedukasi seluruh dunia. Dan betapa mulianya seorang wanita itu. Tahun emas 2045 adalah penduduk Indonesia sudah hampir 319 juta. Berapa persen dari 8 miliar penduduk dunia? 7% adalah usia produktif. 3% tidak produktif ya. Ini disebut bonus demografi. Jadi gemuk di tengah. Ini sayangnya tidak ada satupun yang membahas ini dalam acara ini. Nah, untuk itu perlu ada hasil produk ibu-ibu atau perempuan tadi. Fertility rate adalah sangat penting ya. Kita 2,4. Artinya tiap keluarga itu hanya rata punya 2 sampai 3 anak. Tapi Pak Hastawadoyo ingin menjadi 2,1. Laki-laki 50%, perempuan 49%. Kemudian angka kelahiran
di mana umur 18 tahun hampir 100 juta. Ini ada penting. Kita menghasilkan well-born baby, tetapi ini menjadi terjungkal karena terjadi abortus. Mungkin di kasus-kasus yang abortus ini, ada kasus yang memang bibit-bibit unggul menjadi generasi emas, tapi akhirnya jatuh di abortus. Juga infant mortality kita masih tinggi. Angkanya banyak, yang saya ambil dari BKKBN. Ini konsep yang kedua. Ini perempuan, ibu guru, generasi muda. Yang mewujudkan Indonesia emas adalah generasi muda sekarang ini. Yang ngasih generasi emas. Peran dan posisi yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan. Mereka mahasiswa di perguruan tinggi yang sekarang ini. Mungkin saudara sekalian umurnya 40, 30 masih akan mengalami generasi emas. Anak-anak kita ini. Berarti Indonesia itu adalah milik generasi muda, bukan milik kita. Kita sudah waktunya untuk mundur. Ini harapan bangsa dan masa depan Indonesia. Mereka sangat sentral mempersiapkan generasi emas terutama karakter. Generasi yang sehat, pintar, ekonomi kuat. 3 ini kualitasnya. Waktu saya di Amerika tahun 1976, itu Bicentennial America Independence. 200 tahun Indonesia, Amerika merdeka. Di mana-mana tergambar situasi 200 tahun Indonesia merdeka. Dan kita mengharapkan pada tahun 2045 juga seperti itu. Mohon semua menyadari, arah kita jelas. Mohon maaf, kemarin sampai kemarin bahkan Pak Didit juga, anak kematian ibu itu arahnya kemana? Tidak jelas juga. Kita harus memahami, untuk mempersiapkan, kita harus memahami dengan baik 1000 hari pertama kehidupan. Stunting kita tahu, ya, yang harus diturunkan di luar negeri rata-rata 3%. Yang presensitif adalah sampai 5 tahun. Tetapi, sekarang ada 8.000 hari pertama kehidupan. Sayangnya, Surabaya tidak pernah ikut ini. Apa yang terjadi? Malah di Yogyakarta. Program 800 hari pertama kehidupan adalah satu langkah untuk memutus siklus stunting. Ya, kalau mau 7.000 hari kedua, maka itu diambil 1.000 hari. Kita belum pernah mendengar ini. Tapi di Yogyakarta, wali kotanya peraturan wali kota, rencana action plan, mempersiapkan generasi unggul melalui program 8.000 hari pertama kehidupan. Saya sudah tahu, di NTB ada. Prinsip memberi gizi rutin pada anak sekolah remaja. Program ini sepanjang hayat, life course. Jadi kita agak ketinggalan. Saya belum pernah mendengar dalam 3 hari ini 8.000 hari pertama untuk menuju generasi unggul. Ini fase-fasenya, fase 5 tahun, 10-14, 15 tahun. Pada waktu saya orasi guru besar, saya berbicara tentang kehamilan remaja. Aksi bergizi, tablet tambah darah, TTD ini kemarin kita alumni datang ke Pasuruan ya. Anak-anak remaja kita beri tambah darah. Sarapan bersama, apakah kita sudah dilakukan ini? Materi literasi seputar gizi dan kesehatan reproduksi remaja. Saya tidak tahu sudah ada apa tidak ini. Nah ini, yang oleh Undi ya, yang pertama kali menemukan, tapi langsung ditangkap oleh Jogja. Jogja itu pada tahun 90 ke atas itu paling rendah angka kematian bayi. Paling rendah angka kematian ibu. Kenapa? Karena ibunya 3 tadi, berkualitas. Terutama dia adalah kaya. Karena kota sekolah, jadi ibunya bisa bekerja macam-macam untuk melayani anak-anak sekolah tersebut. Baik, saudara sekalian. Ini simbol gelap. Kalau dalam Al-Falaq itu ada kalimat kejahatan datang pada waktu hari telah gelap gulita. Ibu dan perjalanan mengantar generasi baru menuju Indonesia emas. Tidak diakhirkan, bukan berakhir, diakhirkan di satu titik yang tidak terduga. Kapal tadi tenggelam di tengah jalan. Apa artinya ini? Tuhan yang Maha Esa telah menunjukkan kuasanya. Ini saya mohon kalimat satu persatu karena agak puitis ya. Pak kanan. Ibu pelopor, pembina generasi baru menuju generasi emas. Dengan penuh cinta, melas asih, akhirnya dalam perjalanannya, dipanggil pulang kali banyaknya ketika sedang melahirkan. Ini seperti orang maraton. There are a lot of good starter, orang maraton. A lot of good starter, but only a few good finisher. Hanya beberapa yang bagus finish. Demikian juga ibu ini. Bisa terjugal di tengah jalan ibunya atau anaknya tidak sukses.
Marilah untuk kemajuan ini kita memikirkan kembali arti kehidupan. Hidup dan rahim, kelahiran, kehidupan, kematian. Yang sering ditanyakan perempuan hamil adalah when human being begin, when persons begin, when life begin. Sebenarnya saya ingin menanyakan pada Dr. Ninta kemarin ya. Itu inform kesannya bagaimana waktu tindakan intraoperatif, intrauterin. Apakah dia masih fetus? Apakah sudah human being? Apakah sudah person? Tapi pertanyaan yang penting adalah when life begin. Tapi pertanyaan yang paling penting bukan when life begin. Mari kita renungkan, tetapi when love begin. Kapan cinta itu muncul? Mari kita renungkan when love begin. Kita semua adalah hasil dari kasih sayang dan cinta orang tua kita. Kemudian diberi ASI ibu, penuh dengan pelukan cinta. Mohon didengar. When love begin. Sesungguhnya manusia datang di alam yang berlimpah cinta. Bahkan ada yang mengandaikan kehidupan sebagai hujan cinta yang tidak pernah berhenti. Dan perempuan sebagai ibu kita adalah mata air cinta yang tidak pernah berhenti mengalir. We are born of love. Love is our mother. Rumi, Jalaluddin Rumi. Orang filsuf Persia. Kita lahir dari love. Maka saya heran ada ibu kandung yang menganiaya anaknya sampai meninggal. Mentelantarkan anaknya. Dia tidak tahu kapan love bikin. Dengan doa, cinta, kasih sayang, dan belas asih kebaikan oleh ayah dan perempuan yang jadi ibu, maka mulai bayi itu didesain. Ini saya kalimat eufemismenya. Ditempa, di make up, dan dibesarkan. Seperti yang saya katakan tadi, dari nobody menjadi somebody, dari nothing menjadi everything. Dari bayi yang tidak berusaha berbuat apa-apa, bisa menjadi akhirnya seorang objin yang terkenal di Pulau Bulu, objin yang terkenal di Fatfat. Dari mata yang bisa melihat, sekarang bisa melihat dunia. Mulut yang bisa bicara, sekarang bicara segala macam ilmu. Namun ibu itu akhirnya datanglah kematian. Ini yang saya tekankan, Pak. Nanti saya tekankan. Mengapa? Karena suatu dia sudah menyinggung tadi. Tapi yang saya garis bawahi. Lahir yang siap jiwa ke dunia berarti mengandung harapan baru. Akan adanya generasi baru. Adanya peradaban baru. Dunia baru yang keluar dari rahim itu. Kalau saya bagian kertas, ada 200 seberapa ini. Apa tujuan kita mencegah kematian ibu? Tidak ada yang sama. Saya tanya Dr. Didin misalnya, apa sih tujuannya pemerintah menurunkan angka kematian ibu? Mencegah ibu mati itu. Tidak sama. Tujuannya adalah ini. Ibu itu adalah harapan kita untuk menghasilkan generasi baru. Peradaban baru, dunia baru, planet baru. Kemarin kan tidak jelas arahnya kemana kita mencegah ibu mati itu. Maka saya ingin saudara sekalian, ini sadari betul. Jadi kita, waduh dengan daki ilmu sampai gubernur, nowhere to go. Inilah peran sejati seorang perempuan atau ibu. Inilah peran sejati seorang ibu yang membangun masa depan dunia menuju generasi emas dunia. Bukan Indonesia, tapi dunia. If you teach a woman, then you teach the whole world. Then you educate the whole world. Ini terbukti di sini. Melarikan kita menyadari merupakan peristiwa di ambang hidup dan mati. Hidup itu berisiko. Namun peran tugas komitmen dan cinta perempuan untuk melahirkan generasi baru, generasi emas, tanpa direncanakan. Akhirnya sampai pada titik akhir, wafat saat melahirkan. Ibu tidak sempat melihat generasi baru anaknya menjadi generasi emas. Ini yang saya tekankan. Ini adalah titik terakhir. Apa yang dikatakan ibu sebelum menutup mata selamanya saat melahirkan? Apa kata ibu itu?
Sebelum kau diciptakan, aku mendambakanmu. Saya menunggu Aldi 7 tahun. Aku mendambakanmu, Aldi. Sebelum kau dilahirkan, aku mencintaimu. Setelah kau ada di sini, cukup sejam saja. Aku memelukmu, maka aku rela mati untukmu. Luar biasa. Itulah mujizat cinta ibu. Ingat kembali, when love begins. Ini bisa dibaca, ada bahasa Inggrisnya. Ini bahasa dari Chicken Soup for the Mother Soul, halaman 33. Ini Prince Diana pada waktu harus meninggalkan kerajaannya, dia mengatakan, a mother's arms are more comforting than anyone else. Pelukan ibu itu tidak ada yang bisa menandingi. Ini ketika dia harus meninggalkan dunia kerajaan Inggris. Kalau dia percaya dengan suaminya. Kemudian ibu bersalin, peristiwa yang dramatis. Yang memberi pengaruh dramatis pula pada keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kalau saya mendengar di Morning Report, ibu meninggal sejak SUP 3 kali, 4 kali, disaksikan keluarga dan dalam media. Titik. Pada itu ada peristiwa yang mengguncangkan dunia di mata ibu. Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya, memanggil kembali ciptaannya. Ini saya ngambil Hasto Wadoyo ya, saya percaya beliau karena beliau juga opsin. Tahun 2022 itu 23 per 100 ribu. Diharapkan tahun 2030, dan tahun 45 nanti, 70 per 100 ribu kira-kira. Namun kematian ibu, janganlah dilihat hanya sebagai angka-angka saja. Tapi lihatlah di belakang angka-angka itu. What happened behind the angka-angka itu. Ini yang saya ulangi lagi. Sampai kemarin, hanya dikatakan angka-angka. Menurut angka kematian. AMP, SR, angka kematian. Pendekatan ini adalah pendekatan biopsiko-fisio-sosio-kultural spiritual. Beyond its number, it's human face, kata William Foucault. Janganlah dilihat sebagai angka-angka saja. Para dokter dan tenaga kesehatan jangan hanya terpaku pada angka-angka dan presentasi. Survei harus terus berfokus pada manusianya. Ini Ibu Nafsa Mohi sudah mengingatkan pada 2013. Kepada Ibu bukan hanya sekedar angka statistik. Bukan hanya catatan rekam medis. Bukan hanya arsip kependudukan. Tapi di belakang angka-angka ada wajah-wajah yang memelas minta perlindungan. Itu tadi sudah dikabarkan tadi. Ini adalah dampak ICT ya, komputer. Digitalisasi bisa menipaskan kepekaan kita. Bisa face-to-face interaction, sekarang face-to-machine, face-to-screen. Karena realitas manusia yang kompleks dan syarat nilai ini disederhanakan. Serta direduksi menjadi sekedar angka-angka. Ini saya sampaikan pada 2014 di Bali. Tapi Dr. Prof. tadi juga di Bali ya tahun berapa itu. Ini janganlah angka-angka saja. Mohon ini kita otak kanan kita bangkitkan lagi. Beyond the numbers. If ini seorang namanya Ben Schwartz, malah dia. If you are observant, remember that these women are not statistic. Dia marah. They are precious mothers. Dia ada ibu-ibu yang luar biasa nilainya, seperti mutu malikam tidak berharga. You are trusting to you, observant, but they are precious gift, persembahan luar biasa. Janin bayi calon generasi emas. Ini Ben Schwartz ini bercerita tentang temannya, namanya Charles, yang mendampingi istrinya di Amerika. Habis operasi, dia berdamping memegang tangannya di ruang lama-lama dingin. Kemudian dia tahu bahwa itu bayi terjadi perdarahan. Apa yang terjadi? Mereka masih sibuk dengan mencari MRI, teknologi jadi berhala baru. Terlambat, kita abdominal bleeding meninggal. Dia marah. If you are obscene, remember that these women are not statistic. They are precious mothers. Ini yang perlu diingatkan. Anda menghadapi ibu melahirkan itu precious mothers. Who are trusting you with their precious gift. Memberikan precious gift. Persembahan yang luar biasa. Mengapa dianggap sekedar angka? Mengapa? Karena hidupnya sebagai perempuan sudah dianggap tidak berarti. Dan tidak berharga. Karena ketimpangan gender.
Perempuan menjadi tersisihkan, termarginalisasi, tersubordinasi, tereksploitasi, tertindas, menjadi pelengkap laki-laki dan lainnya. Ini yang menyebabkan. Memang kita tidak bisa membangunkan, meratakan kesetaraan gender. Akan terjadi seperti ini. Terbukti juga tidak ada dukungan keluarga atau pemerintah. Menggambarkan tidak adanya social value yang diletakkan pada nyawa perempuan hamil. Tidak dianggap sebagai high social value woman. Tidak pernah saya sampai saat ini mendengar high social value woman. Yang ada high social woman, high social baby. Anak pertama abortus, anak kedua abortus, ketika hamil ini high social baby. Apakah ibunya tidak high social value? Tidak pernah kita dengarkan, Pak. Mengapa? Ya itu karena kita termarginalisasi. Perempuan tidak penting. Ini saya sudah sampaikan dalam orasi saya. Mohon dibaca lagi. Marilah kita sekarang mulai kata-kata high social value woman. Bukan high social value baby saja. Apakah ibunya itu diremehkan? Yogianya kematian perempuan dan persalinan secara global dianggap sebagai tragedi, sebagai pelanggaran hak asasi manusia dengan pemerintah. Ya. Ketidakadilan yang mengerikan, horrifies injustice. Saya mohon diberi waktu sebentar Pak Wijaya. Bila hadirin tujuh saya menambah 2 menit. A woman was in the birthing bed. Berperangnya perempuan itu bukan di medan Ukraina, tapi di tempat tidur, di Polindes, sampai di ICU. Ini harus dimengerti. Kita perang dengan preeklamsi, tapi tidak tahu di mana tempatnya. Di tempat tidur. A woman is in the birthing bed. Mari kita sadar, teman adik-adik yang akan jadi generasi emas nanti. Saya sudah tidak ada di sana lagi. Mengapa beyond the numbers berpikirkan? Nah ini, tadi Prof. Silia sudah menyampaikan ini. Tapi akan saya perdalam lagi. Apa dampak keluarga? Disrupts life of her family. Dihancurkannya kehidupan family. Devastates her loved ones with grief. Dibinasakan. Apa yang terjadi? Saya memakai istilah COVID ya. New normal. Kehilangan ibu, life must go on. Dengan bagaimana? New normal. Muncul peran-peran dan pengelolaan baru dalam keluarga. Bapak menjadi ibu, anak menjadi ibu, suami yang penting ya kalau kehilangan istri. Peran berubah dramatis, pengaruh peran anak, saudara, keluarga dan sebagainya. Keluarga inti tantenya diajak datang untuk memberi, tapi tidak mungkin selama itu. Kualitas hidupnya menurun, emosi negatif termasuk depresi dan anxiety bermunculan. Mesti terjadi PTSD, post traumatic stress disorder. Saya kemarin membahas, mungkin sudah di WA ya, itu dari Kek Andy. Ada 2 contoh. 2 laki-laki yang tidak menikah selama 8 tahun. Satu istri yang kehilangan kamu, punya 1 anak. Yang kedua 3 karena kanker. Tidak menikah. Karena pada menikah, dilarang anaknya. Ayah, kalau dikenalkan, ayah kok istri, calon istri ayah kok jelek begini. Mundur ayah. Membuat surat saya akan mau menjaga ayah sampai kapanpun. Demikian juga yang laki tadi ketiga akan menjaga ayah sampai kapanpun. Bayi baru lahir jarang mencapai ulang tahun yang pertama. Ini mohon dilihat. Kematiannya tinggi. Akan timbul stunting, underweight, malnutrition. Anak yang berbesar mungkin terjadi depresi, larinya kepada narkoba, post traumatic syndrome. Mother that leaves a headache no one can heal. Kehilangan ibu itu menimbulkan sakit jiwa yang luar biasa yang tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Mother's love leaves a memory no one can steal. Artinya, love ibu tidak bisa diganti oleh siapapun. Dicuri, diganti yang lebih besar tidak mungkin. Anak yang lebih besar, putus sekolah, sexual behaviors, substance abuse, dan sebagainya. Anak yang SMP yang maksud itu menderang pancaroba, ini terjadi. Kematian balita 2 kali dibandingkan kematian balita yang ibunya masih hidup. Apakah itu bukan suatu tragedi yang luar biasa? Jutaan anak yang kehilangan ibu akan mengalami masa depan yang tidak menentu. Rumah tangga dan keluarga terjadi kesukaran mengelola rumah tangga. Kacau semuanya. When you are looking at your mother, dikatanya Charles Manson, you are looking at the purest love you will ever know.
Bila kita melihat ibu kita, ya ibu saya sudah almarhum, maka you are looking at the purest love you will ever. Maka saya pesan pada yang masih muda-muda, maka sudah sepuh, ladanilah ibu dan orang tua Anda sebaik-baik mungkin. Teleponlah setiap Sabtu, how are you mother? Dulu ayah saya, ibu saya, kalau saya ada telepon dimarahin. Dan telepon saya, kenapa dek? Udah telepon. Kadang-kadang saya tidak mengerti saya harus ngomong apa sama ibu saya. Pendengarannya sudah kurang. Kalau saya menyela, ibu saya marah, terus blok. Tapi kalau saya diam dimarahin juga, kok diam aja kamu. Cintailah ibu Anda sampai titik jari terakhir. Lihatlah orang etnis Cina. Kalau ke mall, mesti ngajak orang tuanya. Di sini saya beri contoh Prof. Hendy ya. Kalau perayaan-perayaan beliau di Santos tidak pernah tidak mengajak ibunya. Saya kagum Prof. Hendy. Mungkin tepuk tangan untuk Prof. Hendy. Saya perhatikan ibunya yang sudah sepuh diajak Dies Natalis, acara di mana itu di Erlangga. Ibunya diajak dengan istrinya. Nasihat beyond the numbers. Nasihat indah tanpa suara dan sunyi. Bila kita merenung di depan jenazah ibu. Yang meskipun ibu wafat dalam kesepian, kebisuan dan kesunyian, mungkin di ICU. Namun ibu menghadap Allah SWT dengan damai dan bermartabat. Maka kita sebagai SPOG akan dapat lebih memaknai, merasakan dan menghayati arti kematian. Janganlah dilewatkan saja. Dilaporkan di ML, dari RJOP 3 kali, 5 kali yang tidak rasional menurut saya. Meninggal dengan tenang di hadapan keluarga dan tenaga medis. Mengapa begini? Karena SPOG saya anggap sebagai profesi yang very important person. Profesi terhormat. Yang pertama, Anda the helping profession. Profesi Anda menolong. Menolong bukan hanya pasien. Apapun yang Anda bisa tolong, tolonglah dia. Dia caring profession, rawatlah dia, apapun yang bisa kita rawat. Dan yang penting lagi, the loving profession. Anda kalau memegang ini, Anda tidak akan merasa berat, tidak akan membuat smokel. Ini hanya joy of working, love of working. Mohon 3 ini dipakai pegangan. Saya ada the helping profession. Mengerti arti kematian akan mendorong kita untuk melakukan kegiatan menolong ibu-ibu yang lemah dan apa. Dengan bentak-bentak orang cuma miskin. Hati-hati, barangkali itu adalah malaikat yang menyamar sebagai orang miskin. Dengan jauh lebih baik lagi. Kalau kita arti kematian tahu. Dengan penuh kebaikan, rasa asih, cinta dan kasih sayang. Karena ada istilah patient center care, patient first, patient focus. Karena kita pun suatu saat akan dijemput sang kematian. Ingat, kita pun akan meninggal. Tidak tahu 5 menit lagi apa yang terjadi. Ini saya sampaikan untuk kuliah motivasi dengan pada spesialis baru yang akan dilantik besoknya. Maka datanglah kuburan. Maka datanglah makam-makam ibu yang wafat saat melahirkan yang pernah kita tolong. Tidak pernah kita kesana. Saya pribadi hanya sampai pada orang tuanya, datang ke orang tuanya, diantar oleh tim rumah sakit, menyampaikan belasungkawa, bapak pinggisan. Tapi tidak pernah datang ke kuburannya. Biarkan setiap nisan bisu itu menjadi nasihat yang itu. Jadi pelajaran dan bekal akan jalan kehidupan yang akan kita lalui. Khususnya dalam mencegah kematian ibu bersalin. Telah tataplah dengan penuh rasa haru. Terima kasih. Thanks to all beloved mother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.